Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina hadha ad-din al-Islam wa hadhihi syariah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Asa أن يجمعنا في جنته الفردوس الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan belajar tentang satu tema yang teramat penting dalam agama kita. Tema yang menjadi babak baru dalam perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang kemudian dijadikan sebagai nama tahun dalam penanggalan Islam, yaitu tema hijrah. Sebelum terjadi hijrah, penanggalan dalam Islam itu diambil dari peristiwa Nabi mendapatkan wahyu. Diistilahkan dengan istilah bi'sah. Jadi tahun pertama bi'sah, tahun kedua bi'sah, tahun ketiga bi'sah, dan seterusnya. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj, tahun keberapa bi'sah? Karena belum hijrah, sehingga tidak disebut tahun keberapa hijriyah, tapi tahun keberapa bi'sah. Peristiwa Umar masuk Islam pada tahun kesekian bi'sah, tahun 3 bi'sah. Ini tidak disebut hijriyah karena belum terjadi hijrah. Dan menurut kebiasaan orang Arab dulu, mereka menamakan penanggalan-penanggalan itu sesuai dengan peristiwa besar yang terjadi. Ketika terjadi peristiwa besar, maka berikutnya tahun-tahun dinamakan dengan peristiwa itu, sampai nanti muncul lagi peristiwa berikutnya, baru diganti namanya. Seperti orang yang Nasrani menamakan tahun dalam penanggalan mereka itu after death. Peristiwa wafatnya Nabi Isa menurut mereka. Sehingga disebut after death. Atau tahun lahirnya Nabi Isa menurut mereka, sehingga disebut oleh kita dengan tahun miladiyah, tahun kelahiran. Dan Nabi SAW lahir di tahun yang sama dengan tahun ketika terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang kemudian disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Sebelum terjadi bi'sah, maka tahun-tahun itu dinamakan dengan tahun gajah 1, tahun gajah 2, tahun gajah 3, dan seterusnya, sampai Nabi dapat wahyu, kemudian jadi tahun bi'sah 1, bi'sah 2, dan seterusnya. Setelah Nabi hijrah, maka tahun dalam Islam tidak lagi diubah namanya, kecuali dengan nama Hijriyah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa dan tema hijrah ini adalah tema yang sangat besar dalam Islam. Bahkan lebih besar dari tema ketika Nabi pertama dapat wahyu. Padahal kita tahu, dapat wahyu itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan itu Al-Quran yang turun dengan wujud Jibril yang sebenarnya. Jibril tidak turun kepada Nabi dalam wujud asli, kecuali 2 kali saja. Ketika pertama membawa wahyu, dan ketika di Sidratul Muntaha. Yang lain semuanya turun dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna. Ini menunjukkan besarnya peristiwa bi'sah. Tetapi Nabi menyuruh menamakan tahun ini dengan istilah Hijriyah, menunjukkan betapa istimewanya peristiwa hijrah. Maka kalau peristiwa ini istimewa, maka siapapun yang terlibat dengan peristiwa ini menjadi istimewa. Kalau kejadian itu istimewa, maka siapapun yang ada di dalamnya terangkat menjadi istimewa.
Islam itu istimewa, maka siapapun yang masuk ke dalam Islam, dia menjadi hamba Allah yang istimewa. Ramadan itu istimewa, maka siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, memberikan hak-hak bulan itu, dia menjadi istimewa. Sepertiga malam terakhir adalah waktu paling istimewa dalam sehari, maka siapa yang bangun di sepertiga malam terakhir, dia menjadi orang yang mahmudan, istimewa, terpuji. Nabi Muhammad, Nabi yang paling istimewa, maka yang menjadi umatnya adalah umat yang paling istimewa di antara semua umat Nabi. Masjid adalah tempat yang paling istimewa. Maka siapa yang masuk ke dalamnya, dia adalah orang yang paling istimewa di antara semua orang yang berada di muka bumi. Keistimewaan sesuatu, maka ketika kita terlibat dengannya, kita menjadi istimewa. Maka ikhwah sekalian, hijrah ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Sebuah kejadian yang sangat penting dalam sejarah Islam, sehingga orang-orang yang terlibat dalam hijrah ini kelak kemudian menjadi orang yang khusus dan dikenal dengan istilah muhajir atau muhajirin. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Pertanyaan yang unik adalah, kalau mereka yang berhijrah disebut muhajirin karena terlibat dengan hijrah jadi istimewa, terus kenapa orang Ansar juga menjadi istimewa? Karena dia membantu orang-orang yang berhijrah. Tetap ada kaitannya dengan hijrah. Dia disebut Ansar karena dia yang menolong orang-orang yang datang kepadanya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya membahas tentang hijrah bukan sekedar membahas sejarahnya. Dan kita sudah tahu sejarahnya. Banyak kisah-kisah dan banyak para ustaz yang mengulang-ulang peristiwa sejarah hijrah. Hijrahnya Salman Al-Farisi, hijrahnya Suhaib bin Amr Ar-Rumi, hijrahnya Ali bin Abi Thalib, hijrahnya Umar bin Khattab yang terang-terangan, dan yang paling luar biasa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi malam ini kita akan bicara hijrah dalam makna yang sedikit berbeda. Kalau kita membahas hijrah dalam tataran sejarah, berarti kita sedang membahas hijrah dengan makna yang sebenarnya, makna hakikat. Tapi malam ini kita akan membahas hijrah dengan makna majaz, makna kiasan, makna yang lain, yang lebih umum daripada makna sejarah tadi. Hijrah seperti apa yang akan kita bahas? Hijrah seperti apa yang masih berpeluang untuk kita dapatkan sehingga kita menjadi istimewa seperti orang muhajirin? Bukankah hijrah dengan makna yang pertama sudah tidak ada lagi kesempatannya? Kata Nabi, la hijrah ba'da amin hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun Fathu Makkah. Karena tidak ada lagi negeri kufar yang harus ditinggalkan, maka sudah menjadi negeri orang-orang yang beriman. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Artinya bahwa hijrah dengan makna keluar dari negeri kufar kepada negeri mukmin, dari Mekah ke Madinah, sudah tidak ada lagi peluang yang sudah ditutup. Tetapi masih ada hijrah dengan makna majaz, dengan makna yang lebih umum selain makna hijrah yang pertama tadi. Dan makna hijrah yang kedua, ini banyak sekali. Tetapi salah satu yang menurut saya paling penting untuk kita ketahui adalah, dan paling mendasar, hijrah itu artinya meninggalkan dosa. Itulah hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan, kata Nabi, apa yang Allah tidak suka. Kalau kita tahu ini bahwa Allah nggak suka ini, tinggalkan. Itu hijrah yang sebenarnya. Bahkan hijrah ini kedudukannya lebih tinggi daripada hijrah di Mekah dan Madinah. Walaupun Mekah dan Madinah itu punya kedudukan yang istimewa di mata Allah. Kenapa? Karena hijrah yang ini Allah buka terus sampai hari kiamat. Sampai matahari terbitnya di barat. Sampai nyawa kita berada di tenggorokan, di kerongkongan di tenggorokan kita. Baru ditutup pintu hijrah ini. Bahasa lainnya adalah taubatan nasuha. Meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan maksiat. Meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan hal-hal yang tidak Allah suka. Ini adalah hijrah yang sebenarnya. Maka ikhwah sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bahwa banyak sekali ayat-ayat tentang hijrah. Dan hijrah ini bukan hanya peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hijrah ini adalah amal yang menghiasi setiap sejarah para anbiya, setidaknya ulul azmi. Dengan Nuhnya yang hijrah di atas kapalnya,
dengan Ibrahimnya yang hijrah dari Irak ke Palestina, dari Palestina ke Makkah, dengan Musanya yang hijrah dari Mesir ke Madian, Yordania, kemudian balik lagi ke Mesir, dengan Nabi Isa yang hijrahnya dari dunia bumi ke langit dan nanti akan kembali ke bumi, dan dengan Muhammad SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Setidaknya ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang paling istimewa itu kenapa menjadi istimewa? Salah satunya dalam sejarah mereka selalu ada adegan hijrah yang luar biasa. Apa kata Nabi Ibrahim tentang hijrahnya? Inni muhajirun ila rabbi. Saya berhijrah kepada Rabb saya. Saya baca tafsirnya. Apa arti berhijrah kepada Allah? Kata para ulama tafsir, berhijrah kepada Allah adalah berhijrah kepada apa yang Allah perintahkan. Terserah Allah mau perintahkan apa, saya menuju ke sana. Allah panggil di mana, saya akan datang ke situ. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Hijrahnya adalah saya penuhi panggilan Allah. Labbaika ya Rabbi wa sa'dai. Saya penuhi panggilanmu ilahi ya Rabbi dan wa sa'dai. Wal khairu biyadai wa syarru laysa ilaik. Kebaikan itu ada di sisimu ya Allah, maka saya datang berhijrah kepada Allah. Ketika Allah memanggil, as-silah, 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 senjata-senjata, yaitu jahidu fi sabilillah, maka dia akan datang ke tempat-tempat Allah memanggilnya. Dengan suara kaum muslimin yang mustad'afin. Panggilan Allah di masjid dengan suara seorang muazzin. Panggilan Allah di medan-medan jihad dengan suara kaum muslimin yang terjajah dan terzalimi. Suara perempuan-perempuan yang dinistai, suara anak-anak yang dizalimi, suara orang tua yang disakiti. Suara mereka adalah hayya 'alal jihad bagi kaum muslimin. Maka kata Ibrahim, inni muhajirun ila Rabb. Sesungguhnya saya itu azalnya Nabi Ibrahim. Dia katakan, inni muhajirun ila Rabbi. Saya akan berhijrah kepada Rabb saya. Maka keluarlah Ibrahim dari Irak. Pergi ke Mesir. Allah menyuruhnya ke Mesir, menyuruhnya ke Palestina lewat Mesir. Kenapa ada pelajaran nanti di Mesir? Allah akan mempertemukannya dengan Hajar. Kenapa tidak langsung saja dari Irak ke Mesir atau Palestina? Kenapa mutar dulu ke Mesir? Bukankah kalau kita lihat peta, Irak ke Palestina itu bisa lurus? Kenapa mutar dulu melewati Laut Merah ke Mesir? Allah ingin mempertemukannya dengan sesuatu yang baik. Inni muhajirun ila Rabbi. Pokoknya kalau berhijrah pada Allah, pasti ada kebaikan yang Allah sedang sediakan. Allah panggil kita. Halummu ilayya ya abdi. Kesini wahai hambaku, kesini. Allah panggil. Inni muhajir. Saya langsung berhijrah. Ternyata di Mesir, Sarah ini kan terkenal sangat cantik ya. Seorang wanita Irak yang terkenal cantiknya luar biasa. Sehingga ketika sampai di Mesir, Raja Mesir kagum dengan kecantikan Sarah. Kemudian ingin menikahi Sarah. Ditanya ke Ibrahim, man hadhi? Siapa perempuan itu? Ibrahim tidak bisa menjawab itu istri saya. Karena kalau ketahuan saya suaminya, maka saya akan dibunuh. Demi menikahi Sarah, tergila-gila kepada Sarah. Sehingga Ibrahim mengatakan, hadhi ukhti. Ini saudari saya. Kalau saudari, berarti ini kakaknya. Apa dia kata ya dengan kakaknya ya? Dan bisa saudari saya. Oh, dikasih tempat yang baik, kamar yang istimewa, VVIP kepada Ibrahim. Setelah itu malamnya, dia ingin menggoda Sarah. Ketika dia menyentuh Sarah, tangannya terbakar dan lumpuh. Dia sentuh lagi, tangannya yang sebelah lagi terbakar dan lumpuh. Langsung kayak orang habis gosong langsung tangannya dan lumpuh. Kayak orang kena penyakit stroke. Kemudian dia mengatakan, ini bukan perempuan biasa. Ini adalah seorang penyihir. Demi untuk supaya dia sembuh, akhirnya dia hadiahkanlah seorang pelayan yang paling baik yang dia miliki, yaitu Hajar, supaya raja ini sembuh dari penyakitnya. Maka Hajar kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim, kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada raja ini dan Sarah pun dibebaskan bersama Ibrahim pergi ke Palestina. Di Palestina, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan Ibrahim tentang tanah suci ketiga yang waktu itu hanya terkenal dua, yaitu Makkah dan Palestina, belum ada Madinah. Kemudian Allah suruh nikahi Sarah, lalu menikahi Hajar, kemudian disuruh bawa ke sebuah tempat yang jauh yang tidak pernah dikenal oleh para musafir kecuali Nabi Adam. Lalu hilang dalam sejarah, muncul lagi di zaman Ibrahim. Hilang dalam sejarah, muncul lagi di zaman menjelang Rasulullah SAW muncul. Bawa ke sana, wahai Ibrahim. Inni muhajirun ila Rabbi. Tidak masalah, lakukan saja, berhijrah saja kepada Allah. Dia berangkat dengan istrinya yang masih membawa bayi yang masih kecil.
Tinggalkan di situ, wahai Ibrahim, pergilah kamu. Ini perintah Allah. Ini muhajirun, kembali ke Palestina. Ya muhajir ke Palestina. Bagaimana dengan istri saya? Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Rabbi waj'al fi afidatin nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia itu senang kepada mereka. Lalu ditinggalkan, muncul Zamzam yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Zamzam, susu air yang seperti susu ibu, sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau jamaah haji berkurang, dia tidak membanjiri kota Makkah. Kalau jamaah haji bertambah, dia juga tidak akan kekurangan. Ma'un mubarak, air yang begitu berkah, ini yang namanya berkah. Harta yang berkah itu seperti itu. Ketika ada kebutuhan, Allah cukupkan demi kebutuhan kita. Ketika tidak ada kebutuhan, Allah kurangi supaya tidak mubazir. Itulah rezeki yang berkah. Jadi kalau kita makan sedikit, ingatlah bahwa memang kebutuhan kita sedikit segitu supaya kita tidak berbuat dosa seperti syaitan, yaitu mubazir. Kalau lebih, karena memang ada yang menginginkannya, ada yang membutuhkannya. Intinya, Zamzam Allah berikan lewat hijrahnya Ibrahim ke Makkah. Sampai sekarang, kalau jemaah haji lagi ramai-ramainya, apalagi haji besar, maka itu tidak akan kurang dari kebutuhan jemaah haji. Tetap semuanya dapat beberapa puluh liter. Ada yang dibawa resmi, ada yang diambil sendiri, diminum di sana, dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Tapi ketika muslim umrahnya berhenti, terutama setelah Idul Fitri, tidak boleh umrah kecuali bagi orang dalam saja, sehingga kita lihat di parabola itu Ka'bah menjadi sepi, Zamzam tidak membanjiri kota Mekah. Harusnya kalau dia keluar banyak, kalau yang ngambilnya kurang maka banjir. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini hasil dari hijrah. Ini buah hadiah Allah kepada seorang muhajirun ila rabbi, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu nasihat dari ulama. Ini penting, kalau bisa ini jadi status kita di hati, bukan di handphone. Status, apa statusnya? Min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan dari Allah, tinggalkan dosa. Itu aja syaratnya. Tinggalkan dosa, berhijrahlah dari dosa. Min awalil khair. Pengen jadi orang yang rezekinya berkah, tinggalkan riba. Pengen jadi orang yang khusyuk salatnya, tinggalkan dosa. Pengen bisa menghafal Al-Quran, tinggalkan dosa. Pengen ketika duduk dalam majelis ilmu itu, ilmu kemudian melekat di benak dan hati kita, tinggalkan dosa. Pengen dapat jodoh yang cantik dan solehah, tinggalkan dosa. Seperti apa? Seperti Yusuf, seperti Musa, seperti yang lain-lainnya. Tinggalkan dosa, awal dari kebaikan. Pengen dapat kebahagiaan di rumah tangga, tinggalkan dosa. Karena sesungguhnya kesengsaraan kita itu karena dosa. Tidak ada sebab lain selain dosa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada hambanya setiap hari. Jangan pikir jarang. Setiap hari Allah turunkan rahmat kepada kita. Kulla yawmin huwa fi sya'in. Setiap hari Allah sibuk memberi rahmat kepada hambanya. Terus ada hamba yang bertanya, ya Allah, kenapa saya tidak dapat rahmat? Dosa menghalangimu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa menghalangi kita dari rahmat Allah. Jangan salahkan Allah kalau kita punya penyakit terus tidak sembuh. Karena dosa menghalangi kita dari sembuh. Allah sudah turunkan syifa. Kalau orang yang sedikit dosanya dan banyak bertaubat, Allah mudahkan kesembuhannya. Kecuali sebagian kecil yang sengaja Allah uji seperti Ayub. Umar, ada yang sakit perut. Bukan sakit perut biasa. Sakit perut udah berhari-hari. Tanya sama Umar, Madik, kenapa kamu? Saya sakit perut. Sini, kata Umar. Dipegang perutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diruqyah. Kemudian Rabban nas, adni bil ba's, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u. Gimana perut? Hah, udah langsung sembuh. Cepat sekali. Langsung sembuh dan lebih sehat dari sebelum dia sakit. Allah berikan rahmat cepat sesuai dengan sedikit banyaknya dosa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya siapa orang yang pertama masuk surga? Orang yang paling sedikit dosanya. Bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling sedikit dosanya. Karena kalau orang sedikit dosa, Allah akan bimbing hatinya kepada banyak amal-amal soleh. Kalau kita merasa kurang bisa semangat beramal soleh, itu pasti sebabnya dosa. Jangan pikir dosa itu nggak ngaruh bagi kita. Bahkan dunia dan akhirat kita dipengaruhi oleh dosa kita. Sedikit saja berpengaruh. Kalau kita ada yang merasa tidak berpengaruh oleh dosa, itu mungkin naudzubillah. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Hatinya sudah keras. Ada orang melihat aurat perempuan, melihat
film porno dan seterusnya, ngelihat hal-hal yang vulgar, gue mah biasa aja ngelihat gitu-gitu, nggak ngaruh. Ini qasat qulubuhum, sudah keras hatinya. Terus ada orang yang ngelihat sedikit, udah astagfirullahaladzim, lu lebay lu. Begitu aja, ngeres apa segala macam. Enggak, dia masih baik hatinya, sehingga langsung berasa. Bagi dia tuh langsung terasa, sedikit aja ada yang tidak baik terasa bagi dia. Sedangkan kita, banyak hal yang tidak baik terjadi, biasa-biasa saja. Bukankah kata Nabi selemah-lemah iman itu adalah mencegah kemungkaran di hati? Artinya, merasa tidak nyaman dengan kemungkaran di dalam hati kita. Makanya, mau dapat kebaikan, tinggalkan dosa. Berhijrahlah dari dosa. Dan yakinlah janji Allah. Sebagaimana kata Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari itu. Meninggalkan pertemanan. Bukan dia tidak mau berteman, tetapi meninggalkan kebiasaan gaul yang buruk, sehingga akhirnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya, atau dia mungkin dibenci, dikucilkan oleh teman-temannya. Allah akan menggantikan untuknya teman yang lebih baik. Dan ini buktinya. Ketika kita berhijrah, kita jadi bersaudara. Kita jadi bersaudara di sini dan saling kenal, bukan karena saya buat program, itu hanya asbab. Bukan karena Allah buat program, itu hanya asbab syariatnya. Tetapi karena antum sedang berhijrah, Allah menjanjikan untuk antum akan mempertemukan dengan orang yang lebih baik sebagai teman-teman baru antum. Disinilah buktinya. Lalu ketika kita berhijrah, Allah menjanjikan akan memberikan yang lebih baik. Dulu kita berhijrah dari satu pekerjaan, Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik. Nanti kita akan dengarkan kisah-kisah ini bukan dari saya secara teoritis, tapi dari langsung pelakunya yang sudah mendapatkan bukti dari janji Allah. Min awalil khair antatruka syarr. Kalau mau dapat kebaikan dunia akhirat, tinggalkan saja dosa. Insya Allah dapat. Dan nanti banyak sekali buktinya. Yang pertama, kita coba dengar sharing dari kakak kita, saudara kita, sahabat kita. Bagi yang sebagian mungkin adik kita, Ayah Doni. Mana Ayah Doni? Ya, silakan Ayah Doni ke depan. Saya minta tolong Ayah Doni untuk sharing kepada kita tentang pengalaman hijrah beliau dan bagaimana perasaan dan kehidupan beliau after hijrah. Apakah benar janji Allah dan Rasul bahwa bagi yang berhijrah ada kebaikan yang lebih banyak daripada sebelum dia berhijrah. Silakan. Berdiri aja. Berdiri aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya rasanya tidak pantas saya di sini dan berdiri di depan orang-orang yang soleh ini. Sebenarnya saya juga hanya ingin menjadi orang yang lebih baik dan orang yang disayangi Allah. Nama saya Doni. Kalau di komunitas underground atau musikbol, karena saya lebih kenal dengan nama kedua. Saya vokalis sebuah band metal, cadas, hardcore, punk rock, ya apalah namanya. Tapi itu dulu. Saya terlahir di keluarga muslim, cuma keluarga yang kurang taat karena agama Islam. Terus remaja saya besar di jalanan kota Bandung, tepatnya di Jalan Sumatera, di belakang Mall BP. Saya dulu di situ dari tahun 95 mungkin sampai 2008-an kan saya di 3 tahun saya jalan pulang ke rumah paling pas hari raya. Hari-hari remaja saya diisi dengan banyak dosa atau maksiat. Pada tahun 96 saya membuat sebuah band ya, karena di lingkungan saya semuanya rata-rata musisi gitu. Musik underground. 98 saya menikah di umur 25 tahun. Di
dengan band itu banyak pengalaman yang saya dapat dari, tapi kayaknya semuanya nggak usah diceritain lah, semuanya nggak ada yang diridoi lah sama Allah. Udah boro-boro tahu tentang agama, semua orang juga sibuk akan dunia situ. Jadi yang terlintas di benak saya pada dulu itu gimana caranya menghabiskan waktu di dunia ini dengan bersenang-senang, bebas tanpa aturan, gimana caranya biar bisa menjadi orang yang terkenal, banyak duit, bisa manggung di mana-mana, bisa manggung dengan band idola saya, bisa manggung di luar negeri, bisa tour. Kalau tour sih sempat saya ternyata Allah masih saya tour walaupun saya nggak tahan gitu. Tapi dikasih se Indonesia saya pernah, kecuali Papua saya dulu. Alhamdulillah juga rezeki dari situ, dari band juga banyak. Cuman yang nggak jadi apa-apa, begitu aja dapat duit habis. Akhirnya setelah mengeluarkan 4 album, mulai di tahun awal habis pulang dari tur Jawa Bali di awal 2012, pulang dari tur mungkin karena kecapean, saya sakit. Dari sakit itu mulai saya berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi minuman keras, tapi nggak ganja mas. Pertengahan 2012 mulai galau, mulai nggak nyaman di komunitas teh, kerja udah nggak enak. Dari situ saya mulai pelan-pelan sholat, walaupun enggak, maksudnya enggak full 5 waktu, masih kadang asar, kadang zuhur. Pokoknya semau saya, bukan semampu saya, semaunya aja. Karena pada waktu itu saya rasa tidak banyak kajian-kajian. Di akhir 2012 saya bertemu dengan teman-teman di Anaba. Mungkin mereka tahu saya mulai galau gitu kan. Waktu itu ada saudara saya Ucai dari Rocket Rockers, terus teman-teman Pam yang drummernya Billboard mulai ngobrol, ya kita ngaji yuk. Akhirnya saya mulai ngaji bareng mereka. Waktu itu di Hotel Ciamplas. Sekarang pengajiannya pindah ke Bogor Cafe tiap hari Rabu, tapi sekarang lagi libur pada kesini kan. Terus tahu Alatif pada awal-awal 2013, mungkin karena Allah tahu ya saya pengen jadi bener gitu, orang yang baik. Makanya di awal 2013 itu saya buka kedai bakso, dan alhamdulillah bagus gitu. Dan jadi karena kedai bakso itu akhirnya saya tidak terlalu menumpukan hidup saya di band. Terus di tahun 2013 kalau manggung udah mulai, aduh bukan gue lagi gitu, udah bukan tempat gitu. Kalau manggung udah nggak, hatinya nggak di situ gitu. Pas ke puncak saya meninggalkan semuanya gitu, puncaknya saya hijrah, udah. Karena yang namanya hijrah itu berpindah dari suatu tempat, dari A ke tempat B, dan bukan hanya perpindahan
raga saja gitu, bukan hanya jiwa, tapi eh, main, artinya pola pikir juga harus berubah. Puncaknya ketika saya masih sholat pulang betul di setiap subuh, anak saya kan sudah gede yang pertama. Jadi kalau subuh itu selalu dibangunin sama istri saya, kan sholat. Anak-anak kan biasa kalau disuruh sholat subuh itu susah. Sementara saya ya gitu, eh, tidur tidur ayam gitulah, tidur tapi bangun tapi orang ya dah sholatnya juga nggak pol gitu, belum, maksudnya belum, tauhidnya belum pol gitu, makanya semaunya aja. Kadang kalau ingat sholat, kalau enggak ya baik aja gitu. Akhirnya istri saya kan terus ngebangunin, kak sholat, dan terlontar dari mulut kanan saya, ngapain sholat, kalian juga enggak sholat. Nah itu sih yang bikin saya teh imam gitu, yang nanggung dosa keluarga saya teh suami gitu, saya, ayah. Dan akhirnya dari sejak itu saya niatkan bahwa tidak akan pernah meninggalkan semua. Nah, akhirnya berjalan sampai sekarang, ikut kajian, eh, dan memang benar gitu apa yang dijanjikan Allah, ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Saya sempat dinyinir oleh beberapa sahabat saya di komunitas yang tadinya suka datang ke warung, jadi nggak pernah. Ya saya mah berprasangka baik aja gitu. Dan ketika kita berprasangka baik, insya Allah juga kan ngasih yang baik-baik. Pertama-tama sih saya marah waktu itu, Ustaz Musimin, wah ini itu mengalah sudah apa nih. Ya akhirnya mungkin mereka lihat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, mungkin sekarang kira saya 3 tahun kita kalau, dan akhirnya di akhir 2014 saya memutuskan keluar dari band saya, bukan karena melihat dari segi, ya soalnya ada beberapa hadis ya yang menyatakan bahwa, ya saya mah nggak ngelihat musik buat dakwah apa, tapi saya mau melihatnya musik saya gitu, eh, ketika saya perform di bawah orang tikar-tikar pada mampu akhwat dan iwan bercampur yang bukan rohnya, itu kan kalau di syariat Islam sangat besar. Ketika kita menyampaikan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh orang, maka kita akan mendapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Begitu juga kalau kita menyampaikan keburukan, keburukan itu ditiru oleh orang, dan kita akan mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Dan saya juga selalu terngiang itu kata-kata Ustaz Nuju, dosa itu akan besar bila yang berbuat dosa yang kecil itu adalah seorang wanita. Saya rumahnya itu, rumahnya apa itu? Saya rasa gitu. Saya rasa itu saya banyak fans kalau saya ngomong bukan gitu. Jadi akhirnya daripada jadi banyak. Jadi saya juga kepikir, dengan saya kira sekarang, dengan saya berpuan lama, jauh gitu buat nutup dosa-dosa yang saya telah lalu.
kadang saya berpikir gitu. Tapi insya Allah waktu itu juga saya ngobrol sama Ustaz Ijul, ya asal pembatalan nasuha, insya Allah yang tadinya dosa itu akan berbalik menjadi amal baik beliau. Ya akhirnya saya ada harapan baik. Ya tapi ingat, saya harus berpegang pada tali Islam, jangan coba ya meninggalkan, karena tapi alhamdulillah kan ya Allah mau tahu gitu, walaupun saya banyak ditinggalkan sahabat-sahabat saya yang dulu, tapi saya digantikan oleh sahabat-sahabat yang lebih soleh, yang baik kesini dialami, alhamdulillah. Terus teman-teman, kalaupun di luar juga banyak ya, jadi banyak yang nanya, saya mau di sini, ke majelis ini, biasanya alhamdulillah. Dan ya intinya, carilah sahabat itu yang jangan mengajak kita hanya bersenang-senang saja, tapi carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita sama Allah. Itu aja. Kalau ada sahabat yang selalu mengingatkan kita sama Allah, ingat kita rata-rata perlu jangan dilepas, karena insya Allah teman-teman yang soleh itu akan memberikan syafaat ya Allah. Ya cuma segitu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa jemaah, bahwa banyak hal yang dulu saya sempat duduk lama dengan Ayah Doni, cerita-cerita, dan masih banyak hal yang belum, mungkin karena keterbatasan waktu, belum bisa disampaikan semuanya. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa kehidupan kita setelah berhijrah, itu Allah buat lebih berkualitas daripada sebelum berhijrah. Allah ganti semuanya. Kualitas hidup kita, keberkahan rezeki kita, terus keberlimpahan, kebahagiaan di dalam hati kita, Allah ganti. Karena itu janji Allah melalui lisan Rasulnya. Siapa yang meninggalkan satu keburukan karena Allah, Allah menggantinya dengan kebaikan yang lebih banyak untuk dia. Jadi nggak usah khawatir. Ditambah lagi dengan sebuah kaidah, min awwalil khair at-tatruka syarr. Awal dari kebaikan itu tinggalkanlah dosa. Mau dapat kebaikan apapun, istighfar. Makanya dulu para ulama melihat dosa mereka itu kepada banyak hal. Melihat dosa mereka itu pada dirinya, melihat dosa mereka itu pada istrinya, melihat dosa mereka itu pada anaknya, melihat dosa mereka itu pada bahkan kepada rezekinya, bahkan pada hewan ternaknya. Para ulama dulu, para salafus shalih, kalau misalnya hewan yang biasanya memberikan susu beberapa gelas atau beberapa jerigen, ternyata berkurang jumlah susunya, itu penyebabnya dosa. Sehingga mereka bertobat kepada Allah hanya gara-gara susunya berkurang dari hewan ternak mereka. Kalau anak-anak mereka yang biasanya taat kepada orang tua kali ini agak keras kepala, itu enggak hanya anaknya yang dinasihati, tetapi mereka menasihati diri sendiri karena itu dampak dari dosa. Kalau dia ada masalah dengan pasangannya, istrinya jadi mungkin ngambek atau ada masalah dengan dia, tidak nyaman hubungan mereka, itu pasti sebabnya dosa. Dan saya membuktikan bahwa kalau saya lagi ada masalah dengan pasangan, dan saya mencoba muhasabah diri, ini pasti karena dosa, lalu datang ke masjid sholat, lalu meminta ampun kepada Allah, biasanya pulang dari sana itu Allah akan memberikan kita solusi, jalan keluar. Jadi damai lagi gitu. Jadi nyaman lagi dengan pasangan kita. Dan caranya banyak sekali. Bisa mungkin dengan didatangkan tamu ke rumah kita. Sehingga kan gak enak di depan tamu kita diam-diaman ya. Ngobrol, tamu pulang, udah biasa lagi. Caranya banyak. Atau mungkin dengan cara Allah tiba-tiba melapangkan dada kita. Mungkin yang salah adalah pasangan kita. Tetapi yang dilapangkan dada kita sehingga dengan kelapangan dada kita tetap bisa berbuat baik pada dia. Kita senyum, kita ucapkan kata-kata yang baik. Akhirnya jadi baik lagi dan kemudian hubungan kita menjadi lebih nyaman kembali. Ini semuanya adalah gara-gara dosa. Tidaklah Allah
menghalangi seseorang dari rahmat, kecuali penghalangnya itu adalah dosa-dosa kita. Makin besar dosanya, makin sulit dan makin banyak rahmat yang kita tidak dapatkan. Termasuk ilmu. Para ulama dulu karena ilmu mereka banyak dan jarang sekali lupa. Sekali lupa itu pasti sebabnya dosa. Dan kita tahu adegan Imam Syafi'i. Ketika beliau curhat kepada gurunya Imam Waqi'. Kenapa hafalan saya akhir-akhir ini melemah ya guru? Kata gurunya, sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada para pendosa. Maka bertaubatlah. Imam Syafi'i teringat dengan mungkin ada beberapa kesalahan yang nggak sengaja beliau lakukan. Termasuk di zaman Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membuat majelis seperti ini di masjid. Utsman ini seorang khalifah, Amirul Mukminin, presiden, seorang imam masjid, dan seorang ulama yang mengajarkan ilmu. Syarat duduk dalam majelis Utsman bin Affan adalah bertaubat. Syarat duduk dalam majelis ilmunya Utsman bin Affan adalah bertaubat. Kalau ada yang belum bertaubat, maka nggak boleh duduk dalam majelis ilmu Utsman. Kenapa? Allah tidak akan turunkan rahmat dari ilmu kepada orang yang masih banyak dosanya. Sehingga mereka datang dengan wudu, kemudian pakaian yang baik, kemudian mereka membagi-bagi parfum, bersiwak, dan beristighfar kepada Allah, baru duduk dalam majelis ilmu. Tiba-tiba datang dari luar seorang laki-laki yang ketika dia mau masuk masjid, secara tidak sengaja, sekilas, lewatlah seorang perempuan dengan berhijab. Lalu hijabnya ditiup dengan angin kencang, ada angin kencang, dan terbukalah auratnya dan kelihatan rambutnya. Laki-laki ini melihat sekilas saja. Karena dia menganggap ini kebetulan, cuma sekilas dan cuma rambut dari jarak yang jauh. Sehingga dia anggap itu sesuatu yang sepele, tidak beristighfar. Tanpa beristighfar dia masuk ke masjid, kemudian duduk dalam majelisnya Utsman. Utsman mengatakan, kenapa aku melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Di matanya masih ada bekas dosa. Utsman tahu. Lalu laki-laki itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau tahu? Apakah telah turun wahyu kepadamu? Padahal tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah. Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati kamu dengan firasat orang yang beriman. Firasat. Dan ini hanya diberikan kepada orang salih. Kita tidak punya firasat seperti ini. Jadi jangan menilai orang lain, oh ini ahli maksiat, ini ahli dosa. Tidak. Untuk diri saja, untuk diri kita. Artinya, hanya sekilas saja, ngelihat, yang dilihat juga cuma rambut. Dan itu pun jarak jauh. Ternyata tidak diridhoi oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmunya Utsman. Bagaimana dengan kita? Yang lebih dari rambut, dan tidak sekilas, dan tidak jarak jauh, jarak dekat sekali. Maka awal dari setiap kebaikan, tinggalkanlah dosa. Hijrah. Dan nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah nanti setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, kata kunci kita pada malam ini adalah kalimat tadi dari Pak Ulama bahwa min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari setiap kebaikan itu adalah tinggalkanlah dosa. Pokoknya kalau kita ngerasain ada galau sedikit, itu sebabnya bukan karena belum ketemu pacar atau belum dapat pacar, masih jomblo. Bukan itu sebab seorang galau. Galau itu dari dosa. Seorang kecewanya berlebihan itu dari dosa. Gelisah itu dari dosa. Penyakit jasmani, rohani, dan kehidupan kita semua bermasalah itu semuanya sebabnya dosa. Makanya tidak ada dosa yang baik. Tidak ada dosa yang menghasilkan kebaikan, itu nggak mungkin. Dan tidak juga ada kebaikan yang menghasilkan keburukan. Maka awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa. Nabi SAW menasihati kita dengan kalimat, "Idza kafurat dzunubul 'abdi wa laysa lahu 'amalun yukaffiruha, ibtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha." Kalau ada hamba yang dosanya banyak, tapi dia tidak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan mengujinya dengan kesengsaraan untuk mengkifarat dosa-dosanya. Jadi dosa itu membuat hidup kita susah. Jadi kalau kita punya banyak dosa, tapi kita sedikit amal, maka tidak balance, tidak seimbang antara bebannya dengan yang bisa menampungnya, maka akhirnya Allah akan menguji kita dengan banyak sekali beban-beban hidup untuk bisa menampung dosa-dosa kita sebagai kifarat atas dosa-dosa kita. Sakit, itu sebabnya dosa.
Seandainya orang tidak berdosa, apakah dia kemudian akan sakit? Ya, mungkin sakitnya itu untuk raf'ud derajat, untuk mengangkat derajat. Tapi kalau terus-menerus ujian yang Allah berikan kepada dia itu hanya untuk mengkifarat dosanya, kapan dia akan diangkat derajatnya? Karena Allah tidak akan mengangkat derajat sebelum dia dibersihkan dari dosa-dosa. Wa rafa'na laka dzikrak, setelah alladzi anqadha dhahrak, Allah meringankan dulu beban-beban. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka dzikrak wa wada'na 'anka dhahrak alladzi wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami turunkan dulu wizrak. Wizrun itu adalah dosa, dan yang paling besar itu adalah syirik. Kami turunkan dulu beban-beban dosamu yang telah memberatkan punggungmu, baru kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Maksudnya apa? Kalau bagi kita, itu bagi Rasulullah secara khusus. Kalau bagi kita makna ayat itu, Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang yang masih banyak dosa. Maka Allah akan mengkifarat dulu dosanya, baik dengan amal salihnya, kalau tidak cukup maka dengan musibah-musibah yang akan ditimpakan kepada dia. Tergantung besarnya dosa kita. Makin besar, maka tunggulah. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu yang Allah ancamkan, Allah mengatakan, "Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun." Atau fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Fatarabbasu inna ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu saja. Kalau tidak percaya, nanti Allah akan mendatangkan kepada orang-orang yang berdosa itu satu musibah yang tujuannya adalah untuk mengkifarat dosanya. Kalau dia gagal dengan musibah itu, maka dia menjadi tsumma radadnahu asfala safilin. Jadilah dia orang yang serendah-rendahnya. Makanya ikhwas sekalian, yakinlah kepada janji Allah dan Rasul bahwa siapa yang meninggalkan suatu keburukan karena Allah, Allah akan menggantikan untuknya banyak kebaikan dari jalan yang lain. Ada satu nasihat dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang bahayanya dosa atau keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari dosa. Kata beliau, dosa itu yang pertama adalah menghalangi seseorang dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Apa ilmu yang benar? Ilmu yang benar itu ilmu yang membuat kita setelah mengetahuinya jadi lebih takut kepada Allah. Karena kata Nabi, Ra'sul hikmah makhafatullah. Ilmu yang puncaknya itu adalah merasa takut kepada Allah. Itu ilmu yang benar. Atau serendah-rendahnya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu adalah meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita dapat ilmu agama tapi tidak lebih yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, itu bukan ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah setelah belajar ilmu, berarti itu bukan ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Itu hanya thaqafah, itu hanya wawasan, itu hanya tamattu akli, itu hanya sensasi berpikir. Banyak orang yang berpikir sudah duduk dalam majelis ilmu, sedangkan ketika dia pulang tidak bertambah imannya, padahal tujuan dari duduk dalam majelis ilmu adalah untuk memperbaharui iman. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk memperbaharui iman kita sebentar. Nu'min sa'ah, nujaddid imanana, memperbaharui iman kita. Jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, tetapi kita tidak bertambah iman, ada dua kemungkinan. Majelis itu bukan majelis ilmu tapi majelis lalai. Atau kemungkinan yang kedua, balrona ala qulubihim. Hati kita telah ditutup oleh dosa-dosa sehingga tidak lagi mendapatkan kesan dari ilmu. Coba lihat, ada orang yang mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah langsung di hatinya. Kalau saya menyebutnya dengan istilah bertilawah dengan hati. Bagaimana bertilawah dengan hati? Idza tutla 'alaihim ayatur rahman. Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat Allah, kharru, nggak kuat berdiri. Kharru itu tersungkur dalam terjemahannya. Maksudnya adalah lututnya jadi gemetar. Nggak kuat berdiri sehingga dia tersungkur. Lalu sujjadan, dia bersujud minta ampun pada Allah. Wa bukiya, menangis. Tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Matanya penuh dengan air mata, berlinang-linang sampai basah janggutnya, sampai terdengar suara seperti air mendidih dalam dadanya. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat, bagaimana keadaan Umar ketika membaca surat At-Tur?
Ketika dia selesai dengan ayat-ayat sumpah, kemudian sampai kepada ayat tentang kiamat, bahwa kiamat itu azab Allah itu inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Gak kuat berdiri langsung menangis. Ini adalah kesan di hati bagi orang-orang yang sedikit dosanya dan yang sering bertaubat. Sedangkan orang yang banyak dosanya, mendengar ayat-ayat Allah, gak ada ngaruhnya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di ayat yang lain, sumbun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kenapa? Summa qasat qulubuhum khatamallahu ala qulubihim. Ini gara-gara dosa. Makanya tadi dalam kisah Imam Syafi'i, saya tanya kepada seorang ulama Gaza, Profesor Dr. Abdurrahman Jamal, yang pernah datang ke Indonesia. Beliau ketua program tahfiz Al-Quran Hamas di Gaza. Datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu. Saya ketemu, saya tanya, ya Syekh, kenapa anak-anak Gaza itu mudah sekali menghafal Al-Quran? Sebulan, 2 bulan khatam Al-Quran. Dan rata-rata sebulan sudah khatam. Sehari 1 juz hafalan barunya. Dan lancar. Apa rahasianya? Metode apa yang dipakai? Apakah quantum memory, quantum learning, dan seterusnya? Beliau tidak tahu apa itu semua. Tidak ada metode itu di kami. Terus apa metodenya, Syekh? 1, mereka adalah orang-orang yang jauh dari perbuatan yang sia-sia dan dosa. Bagaimana akan berbuat dosa? Negerinya negeri yang terjajah. Listrik saja tidak ada, bagaimana akan nonton TV? Ketika saya tanya kepada akhwat yang hafal Al-Quran 21 hari di Cianjur, di tempat saya, beliau khatam Al-Quran 21 hari. Hafizah 21 hari. Modalnya apa? Ketika datang ke pesantren itu cuma dari Abduha sampai An-Nas. Kurang dari setengah juz. Modalnya cuma segitu. 21 hari berikutnya, hafizah. Dan lancar. Saya tanya kepada beliau, karena saya nggak habis pikir kok bisa kayak gitu. Kata beliau, saya sejak kecil nggak pernah nonton TV. Sejak kecil tidak pernah nonton TV. Belajarnya di Yaman. Dan di Yaman itu juga TV-nya lebih selamat dari Indonesia, itu pun tidak pernah nonton. Makanya kenapa saya beli parabola di rumah? Supaya anak-anak saya nonton TV-nya, TV Arab. TV Arab itu iklannya selamat dibandingkan TV Indonesia. Kalau ada iklan misalnya kayak gini, minuman mineral fit misalnya, ditaruh aja di atas meja terus di shoot. Udah selesai, itu iklan fit. Tidak ada perempuan minum minuman itu di pantai apa, nggak ada itu. Langsung botolnya di shoot, dikasih bercak-bercak air supaya kesannya segar, selesai. Fit. Udah gitu aja. Selamat dari hal-hal yang syubhat. Sehingga nanti bisa, kalau dia yang acara anak-anak, ada acara Qasasul Anbiya, Qasasul Sholihin yang sifatnya kartun, dia bisa nonton live Makkah, live Madinah, setiap hari Al-Quran, setiap hari hadis. Makkah itu Quran, Madinah itu hadis, dan ketika antara azan dan iqamah, munajat. Doa yang begitu indah, luar biasa. Saya kalau udah antara azan dan iqamah di Mekah Madinah itu, saya suka dengerin munajatnya, itu romantis sekali. Hamba kepada Rabbnya. Ini tontonannya sehingga lebih mudah bagi mereka mendengar, mendapatkan kebaikan. Walaupun ini belum sempurna, tapi yang akhwat tadi rahasianya, saya nggak pernah nonton TV sejak kecil. Bukan berarti saya katakan nggak boleh nonton sama sekali, tapi ambillah hikmah di sini. Kita sedang tidak bicara tentang fikih halal haram, tapi kita bicara tentang hikmah. Lihatlah hikmah dari meninggalkan dosa. Bahkan yang terkecil sekalipun. Karena Allah SWT akan mengilhamkan kepada kita ilmu. Makanya ketika seseorang berbuat, jangankan dosa, kesia-siaan, maka malaikat yang membawa ilmu, yaitu malaikat Safarah, tidak mau dekat kepada kita. Karena malaikat Safarah ini malaikat yang paling sensitif. Siapa pemimpin malaikat Safarah? Jibril. Safarah kiramim barara, itu malaikat, dutanya para malaikat. Safarah itu dalam bahasa kita artinya duta. Dia adalah dutanya malaikat, bersih, luar biasa. Jibril aja kayak gitu ya, penampilannya bersih, tidak ada atharus safar, bekas-bekas safar. Dan dia tidak mau dekat dengan orang yang punya masalah dengan dosanya. Tidak bertiwak, bahkan nggak mau. Sehingga pernah seorang ulama memimpin sholat berjamaah, tiba-tiba di belakangnya ada jamaah yang kelegean, terat. Apa itu? Sendawa. Jadi dia sendawa. Dan sendawanya itu ngeluarin bau yang tidak sedap. Imamnya di depan mencium bau itu langsung berhenti membaca Al-Quran.
Lama kayak orang salah lupa hafalan. Makmumnya bingung dan makmumnya tidak ada yang hafiz sehingga tidak bisa membenarkan bacaan itu. Diam saja. Setelah sekian lama, dia lanjutkan bacaan. Selesai sholat, muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa tadi berhenti membaca? Ketika saya sedang membaca Al-Quran, saya yakin malaikat datang untuk menyimak bacaan itu. Tetapi ketika ada yang bersendawa dan dia tidak bersiwak sebelum berwudu, maka malaikat itu pasti sudah pergi karena mereka tidak suka dengan bau yang tidak baik. Dan saya tidak mau membaca Al-Quran yang tidak didengar oleh malaikat. Ini para ulama. Artinya, ilmu yang baik itu tidak akan diberikan kepada pendosa. Tapi wawasan, bahkan kepada ahli maksiat pun bisa. Orang barat, pergi ke sekolah atau ke kampus sambil pacaran, sambil berbuat dosa, mereka dapat ilmu. Tetapi ilmu yang sifatnya thaqafah. Di sini saja, nggak sampai ke hatinya. Dan tidak akan membawa dia kepada hidayah Allah SWT. Beda belajar Islam dengan belajar sains. Makanya, salah satu di antara syarat mendapatkan ilmu itu, berbanyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i. Ketika Asy-Syafi'i kecil, anak dari Gaza ini, beliau lahir di Gaza, pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, penulis Al-Muwatta, salah satu imam mazhab. Ketika sampai kepada Imam Malik, Imam Syafi'i pengen nyetor hafalan hadis di dalam kitab Muwatta. Sudah hafal. Dikasih oleh Imam Malik, ini kitabnya. Duduk sebentar, hafiz. Kitab tebal, ratusan halaman. Dikasih oleh Imam Malik, ini kitab saya. Dikasih lembaran-lembaran yang banyak, kalau dulu belum dijilid. Kemudian Imam Syafi'i duduk, hanya beberapa saat. Kemudian dia datang, ya Syekh, saya sudah hafal. Hah? Sudah hafal? Hafal. Coba kamu dites hadis ini, dites hadis itu dengan riwayatnya, kemudian syarahnya, penjelasannya. Semuanya bisa. Apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, sesungguhnya, kata Imam Malik, aku memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasukkan cahaya ilmu ke hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ada orang yang Allah berikan pemahaman yang baik tentang agama. Orang yang luar biasa. Termasuk di Mesir itu ada seorang anak yang saya pernah cerita, hafal Al-Quran dalam 10 hari. Sehari 3 juz. 10 hari khatam. Dalam sebulan dia menghafal 10 qiraat. Qiraat itu berat. Dan saya pernah mau mencoba belajar dan nggak jadi lulus. Dan belum lulus sampai sekarang. Itu luar biasa berat sekali. Dia dalam sebulan selesai 10 qiraat. Yang 7 diantaranya mutawatir, 3 yang lain khabar ahad. Selesai. Kemudian dia hafal hadis Bukhari Muslim sebanyak 11.000 hadis selama 10 hari saja. Sehari menghafal 1.100 hadis. Kemudian dia menghafal Bukhari saja dalam 10 hari, menghafal Muslim saja dalam 10 hari. Bayangin kita Sahih Bukhari berapa jilid. Membaca aja kita belum pernah khatam. Ini hafal 10 hari. Ketika ditanya apa rahasianya, dia menghabiskan waktunya semuanya untuk kebaikan. Dalam 24 jam waktunya, 23 jamnya adalah untuk belajar ilmu. Setengah jam untuk tidur, setengah jam untuk kebutuhan yang lain. Hajat, makan, setengah jam, tidur, setengah jam, 23 jam, Al-Quran. Tapi yang menjadi hebat bukan kemampuannya. Kuwah. Inilah rahasia kenapa Yahya alaihissalam itu anak yang sangat cerdas. Kata Allah, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajari kitab Taurat itu dengan kuwah. Kuwah itu apa? Minat yang tinggi. Dan minat itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang zakiyah. Gulaman zakiyah, yaitu Yahya. Tidak berbuat dosa sama sekali. Yahya ini anak dari kecil gak pernah berbuat dosa. Mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil gak pernah melihat auratnya sendiri bahkan. Apalagi aurat orang lain. Makanya Ali adalah salah satu sahabat yang ilmunya luar biasa. Ini ilmu. Belum lagi nanti kita bahas hal-hal yang lain. Intinya, kalau kita mau dapat kebaikan, maka tinggalkanlah dosa. Mau dapat kebahagiaan, tinggalkanlah dosa. Hijrahlah dari dosa. Berikutnya, mungkin saya nggak bisa menampilkan semua teman-teman. Saya yakin banyak di sini yang punya pengalaman-pengalaman yang baik, yang luar biasa, inspiring. Cuma mungkin hanya beberapa orang karena keterbatasan waktu. Di waktu yang lain kita bisa saling kenal dengan program olahraga kita setiap hari Ahad, dengan program Mufayyab kita setiap beberapa bulan sekali, dengan program Qiyamul Lail kita setiap bulan sekali, dan juga dengan program kita duduk-duduk untuk silaturahim setelah pengajian setiap Senin dan Rabu malam, kita bisa saling mengenal. Saya ingin meminta tolong kepada salah seorang di antara ikhwah di sini, yang dulunya adalah seorang atlet, yang sampai sekarang ini masih jadi atlet skateboard,
Dan beliau hijrah bukan meninggalkan skateboard. Karena skateboard ini sesuatu yang tidak tercela dalam agama. Sesuatu hobi saja. Bahkan ketika jadi olahraga dia menjadi kesehatan. Bahkan prestasi. Tetapi bukan hijrah dari skateboard. Hijrah dari dosa. Di mana dosanya? Skateboard plus narkoba mungkin. Skateboard plus sia-sia mungkin. Skateboard plus hal-hal yang meninggalkan sholat gara-gara olahraga. Itu yang ditinggalkan. Skateboardnya tetap. Tetapi kalau istilah kita di sini skateboard syariat. Tadi ada musisi syariat, skateboard syariat, geng motor syariat, kiki, geng motor syari. Dan di sini banyak ada boxer syariat, ada orang apa lagi? Taekwondo syariat, karate syariat, kempo syariat, ini militer syariat, ustadz syariat. Masa ustadz syariat? Semuanya disyariatkan, bukan ditinggalkan hobinya, tidak. Kita tidak menyuruh orang untuk meninggalkan kesenangannya, tapi kita mengantarkan orang dari satu kesenangan dengan kesenangan yang lain yang lebih luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tampilkan saudara kita Pevi. Mana Pevi? Ya, silakan Pevi. Terima kasih teman-teman yang tersebut sehingga dalam berkumpul ya pada intinya saya memberikan teman-teman perkenalkan nama saya Ferdi Permana Putra. Saya lahir di Bandung dulu di Bandung dan saya anak tunggal yang itu dari keluarga yang besar. Udah umur saya 9 tahun. Udah umur saya 9 tahun. Saya tidak pernah makan belom. Saya tidak pernah yang namanya kaos sholat. Semuanya. Ini ada di rumah keluarga yang sekalian sekalian. Dan udah lagi makan saya bercerita. Ya, saya seorang atlet skateboard. Saya meniti karir di tahun 2004 dan saya berkarir di 2005, 2004, 2007 sampai 2013 saya menggelar nasional dan saya 3 kali mendapatkan medali juara Asia. Pada saat itu saya sangat mencukupi dan maksudnya saya sangat banyak uang di situ karena saya termasuk jomblo dengan uang dan tidak ada yang melarang saya sakit pun. Tidak ada yang meringankan saya, tidak ada yang melarang saya. Saya merasa diri saya bebas dan di situlah saya setiap malam mungkin bahkan setiap hari saya berbuat mas. Saya setiap hari saya tidak pernah sholat. Saya punya banyak teman di situ dan teman-teman saya menggantikan semua keluarga saya karena saya dari umur 9 tahun saya tidur sendiri sampai pada akhirnya teman-teman saya selalu bersama saya setiap malam, setiap hari. Saya pikir hati saya sudah tertutup dan saya pikir Allah tidak melihat saya. Subhanallah, Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa dan saya pertemukan Allah sama mantan pacar saya sekarang kemudian dari istri saya. Saya punya anak umurnya 2 tahun setengah lagi. Saya berniat untuk mencoba membenahi diri dengan saya menikah tanpa Allah dan saya menikah karena saya ingin memperbaiki diri saya sendiri. Tapi setelah saya menikah masih tetap saya tidak ingat Allah, saya tidak ingat dan saya tidak pernah bersyukur hanya di mulut saja tidak ingat. Dan subhanallah di sini ada teman saya namanya Fani Imam di Paraguay. Bapak Fani Imam, terima kasih. Dialah yang selalu mengingatkan sholat termasuk istri saya.
selalu mengajak saya untuk datang ke taklim selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya berkeliling dengan alas. Selama 2 tahun saya berkeliling dengan alas dan pada akhirnya saya mencoba untuk nggak enak sama Bapak Ino. Datanglah ke sini. Dulu pernah 2 tahun yang lalu datang ke sini dan hilang lagi setelah beberapa bulan ke belakang, 5 bulan ke belakang, saya ke sini dan ada Ustadz Hakim yang mengisi di sini. Hidayah yang saya cari ternyata saya lakukan dan Ustadz Hakim bilang manusia itu ada 3 golongan besar, golongan A, golongan beriman, golongan munafik, dan golongan kafir. Di situ saya sangat tertampar sekali. Ada di mana golongan saya? Ada di mana saya belajar dari golongan mana? Dan kakak saya katakan di belakang tinggal pilih 3 golongan kita. Sebenarnya itu terima kasih Pak Ino yang merasakan saya harus ada di golongan A. Golongan A ketika kita mendengar azan langsung sholat tidak aktivitas langsung sholat dalam aktivitas. Karena kata Ustaz Muhammad bilang beriman itu bertahan. Setelah saya coba menjalankan sholat fardu, alhamdulillah hati saya telah ikut. Dan subhanallah istri saya juga kuasaan Allah, ternyata Allah masih melihat saya, Allah masih melihat saya yang salah saya. Allah, saya hidup sendirian sangat lama dan sekarang alhamdulillah hati saya terbuka dan betapa indahnya yang dulu teman-teman saya di jalan yang gelap, sangat gelap, sekarang saya selalu bertemu di masjid dan saya sangat bersyukur, berterima kasih dan berbangga hati. Ya Allah, saya diperkenalkan dengan orang-orang yang beriman di sini. Alhamdulillah hati saya tenang dan sekarang alhamdulillah perubahan semakin banyak. Yang tadinya saya tidak tahu, karena saya sudah ngantuk, nggak tahu harus ngapain lagi, nggak tahu harus kemana lagi. Saya sudah gelap. Allah beri kehendak lain oleh isi saya, Allah maksimal bukan ya. Karena saya mau cari di mana hidayah itu, saya akan cari dan alhamdulillah. Allah. Dulu saya sholat karena istri saya, bukan karena Allah. Karena saya malu, istri saya selagi sholat, dan saya sholat karena istri saya. Karena saya sholat karena ingin sesuatu. Saya sedang ingin sesuatu. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, insya Allah, saya sedang sholat karena Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Orang tua soleh mungkin itu biasa, tapi pemuda soleh itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwas sekalian, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kuncinya adalah kebaikan yang pertama. Karena kata para ulama, di antara hukuman bagi orang yang berbuat kejelekan, dia akan jatuh kepada kejelekan yang lain. Itu hukuman yang paling berat. Sebelum nanti azab di neraka. Itu nggak usah bicara neraka dulu, di dunia aja. Hukuman bagi orang yang berbuat jahat atau berbuat kejelekan, keburukan, dosa, dia akan jatuh kepada dosa yang lain. Itu hukumannya. Sedangkan balasan bagi orang yang berbuat baik, maka dia akan terbawa kepada kebaikan yang lain. Karena ketika seseorang berbuat satu amal soleh yang lain akan mengatakan, lakukan aku juga. Lakukan aku juga. Dia akan memanggil orang yang beramal soleh. Kuncinya adalah kebaikan yang pertama aja. Kebaikan pertama ini bisa apa aja? Bisa sholat, bisa istri yang soleha, bisa sama teman yang soleh. Kalau kita lihat tadi, salah satu kebaikan yang pertamanya adalah memiliki seorang teman yang soleh
yang saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena kalau tanpa itu, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi kalau tidak ada teman yang saling wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah awal dari kebaikannya. Dari kebaikan itu kemudian melangkah kepada kebaikan yang berikutnya. Salat lillah, karena Allah SWT. Dari itu kemudian melangkah lagi kepada kebaikan berikutnya. Atau mungkin dari teman yang saling melangkah kepada masjid dulu. Ke ta'lim. Dari ta'lim itu melangkah kepada sholat yang berjamaah. Lalu bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim. Akhirnya terus jadi istiqomah di jalan Allah SWT. Kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Dan hukuman dari keburukan adalah melakukan keburukan yang lainnya. Ini pengalaman pribadi. Bukan hanya teori lagi. Dan begitulah nasihat-nasihat dari para ulama. Dia berhijrah dari istiqomah, insya Allah. Ada satu lagi yang mau saya tampilkan sebelumnya, tapi karena masih ada satu agenda sedikit lagi setelah ini, biar jadi penasaran yang menjadi agenda berikutnya kita, saya ingin menampilkan banyak sebetulnya, tapi salah satunya kasih saya juga, yaitu Kiki Briges. Brigesnya pakai, ya, Kiki Briges, yang dikasih saya karena Allah, ingin juga suatu saat sharing kepada kita, ada hal yang lain yang juga menakjubkan dari hijrahnya beliau, dan juga saya sempat semodul dengan Kiki Briges dan banyak cerita ketika saya jalan bersama Kiki Briges ke Taritem, banyak cerita tentang pengalaman pribadinya, dan itu mudah-mudahan jangan hanya saya yang tahu, kita juga semua tahu sehingga jadi inspirasi. Tapi next insya Allah coming soon edisi Kiki Briges, nanti akan ada edisi lagi yang masih banyak yang lain, makanya ayo kita saling kenal mengenal supaya kita masih saling bisa menggali, bukan untuk pamer, karena keburukan tidak dipamerkan, tapi untuk menjadi inspirasi. Seperti kata ayah Doni tadi, siapa yang menunjukkan kebaikan, ini dari hadis Rasul, maka dia dapat pahala kebaikan dari orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau kita menunjukkan inspirasi hijrah kita, lalu ada orang yang berhijrah, mudah-mudahan ini akan mendapat pahala bagi kita dari hijrah orang tersebut tanpa mengurangi pahala hijrahnya dia. Di akhir ada satu lagi yang mau kita adakan, yaitu doa bersama. Di sini Pak Iman di mana? Ya, mungkin akan dipimpin oleh Pak Iman sedikit prolog tentang masalah ini sebelum nanti kita tutup dengan doa bersama untuk saudara-saudara kita, beberapa orang yang mendapatkan musibah di Nepal, yaitu kaum muslimin orang Indonesia yang kena musibah di Nepal. Nanti kita dengarkan prolog dari Pak Iman. Silakan. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim. Di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?